Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa di acara Kring 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 Goes bersama saya Mina Chandra, berbagi informasi wisata. Semoga saja informasi menarik di hari ini. Amina akan menyajikan objek-objek wisata menarik penuh dengan panorama alam yang indah, udara-udara yang segar juga membuat teman-teman bisa menikmati atau merasakan nuansa berlibur. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk menelusuri, bernostalgia dengan panorama alam yang indah atau juga beberapa tempat-tempat dengan naik kereta api lokomotif yang masih bunyinya tut-tut-tut di mana kereta apiku atau naik-naik puncak gunung. Ya, lagu-lagu anak-anak yang sangat menyenangkan, dan semoga saja dari informasi yang Amina bagikan di hari ini juga bisa menghibur teman-teman. Ada satu tempat objek wisata yang sangat menarik, sangat indah dan sangat luar biasa menakjubkan. Tempat ini yang dikenal dengan Alisan. Ada yang bilang juga, jika teman-teman belum menginjakkan kaki ke Alisan, maka belum termasuk dikategorikan sebagai pernah datang ke Taiwan. Atau juga lagu seperti berikut, Alisan dekun yang meru suya. Nah, lagu ini mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, yang artinya gadis-gadis di Alisan cantik bagaikan air yang sangat jernih ya. Dan apabila teman-teman mendengarkan lagu ini atau mendengarkan kata-kata orang Alisan yang sangat indah, apakah hati Anda juga tergugah, tertarik untuk berkunjung ke lokasi ini? Nah, ada beberapa informasi yang akan Amina sampaikan di hari ini berkaitan dengan objek wisata Alisan yang dipenuhi dengan pesona indahnya. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas yang sudah antik yang juga harus teman-teman tumpangi untuk menikmati perjalanan menyisir jalur menapaki hutan Alisan yang bersejarah. Yuk, di hari ini Amina ajak teman-teman untuk bersama-sama mendengarkan informasi berkaitan objek wisata dan kereta api dengan pemandangan kayu cemara yang indah yang akan berlangsung di 16 Oktober mendatang. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, untuk memajukan industri pariwisata, tidak hanya swasta atau pelaku usaha baik yang bergerak di bidang objek wisata atau juga perhotelan, industri makanan dan minuman, tentunya mereka yang juga sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Dan dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya untuk Kabupaten Chiai, mereka yang juga sangat mendorong adanya pengembangan untuk industri pariwisata ini ya. Berharap agar beberapa objek wisata lama seperti di Alisan yang bisa dihidupkan kembali dan juga bisa membangkitkan perekonomian bagi masyarakat setempat ya. Oleh karena itu, belum lama ini mereka juga sudah mengumumkan peluncuran kereta api uap untuk jalur kereta api hutan Alisan, di mana kereta api uap ini adalah sebuah kereta api berlapis kayu cemara dan akan diluncurkan pada 16 Oktober mendatang. Kereta api spesial terbatas akhir tahun ini yang menampilkan lokomotif uap yang berusia seabad. Kemudian dari gerbong kereta apinya menggunakan kayu lapis cemara dan akan membawa para penumpang. Para penumpang bisa menikmati masa-masa kuno seakan-akan menaiki kereta-kereta yang kuno antik ini untuk lintas memasuki mesin waktu, kembali bernostalgia sambil menikmati panorama Chiai yang sangat indah, di mana kereta tersebut yang akan membawa para pengunjung untuk masuk dalam perjalanan menyisir jalur kereta api hutan Alisan yang bersejarah, menghidupkan kembali pesona legendaris kereta uap yang berusia seabad tersebut, sekaligus juga memamerkan warisan budaya serta pemandangan alam Chiai yang menakjubkan. Untuk diketahui, Chiai merupakan satu-satunya kabupaten Taiwan yang memiliki aset budaya jalur kereta api hutan yang masih beroperasi. Walaupun karena Taiwan kadang-kadang juga cukup labil ya dengan cuaca yang tidak bersahabat,
Mungkin itu adalah hujan yang lebat atau angin taifun yang mengakibatkan hujan lebat atau juga tanah longsor dan mungkin juga gempa sehingga berakibat untuk perjalanan kereta api hutan ini kadang-kadang juga harus terhambat atau memerlukan perbaikan atau demi pertimbangan adalah keselamatan penumpangnya sehingga tidak beroperasi. Tetapi dari pihak pengelola taman mereka juga berupaya agar jalur kereta api hutan Alisana yang tidak hanya sekedar sebagai objek wisata tetapi bisa dipertahankan karena memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, terus-menerus melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan agar dapat dihidupkan kembali. Kemudian para penumpang dan juga pengunjung yang hadir, mereka datang ke Alisana, mereka bisa menikmati pesona keindahan alam ini. Maka dari itu, Chiayi merupakan satu-satunya kabupaten di Taiwan yang memiliki aset jalur kereta api hutan. Jalur kereta api hutan Alishan yang lebih dari sekedar jalur transportasi saja, dan tempat ini atau dengan perjalanan ini menjadi kenangan budaya yang syarat akan sejarah dan juga perasaan kita yang akan terbuai dengan kenangan-kenangan yang sangat indah. Jalur kereta api berusia seabad ini membentang dari dataran Chiayi hingga pegunungan Alishan yang sangat tinggi dan megah, menawarkan pemandangan yang indah, kemudian juga lembaran-lembaran yang mendalam tentang sejarah masyarakatnya. Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Chiayi, mereka bergandengan dengan pengelola taman khususnya untuk jalur kereta api hutan Alishan dan juga kantor pengelolaan warisan budaya serta beberapa agen perjalanan untuk meluncurkan perjalanan dengan kereta api uap dan atau tur kereta api uap di musim gugur dengan waktu yang agak terbatas dan juga kuotanya terbatas untuk menampilkan keberagaman akan perjalanan bersama dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Berharap ini adalah sesuatu yang bisa ditawarkan kepada semua orang, tidak hanya untuk penduduk lokal atau juga warga Taiwan, maupun juga bisa disampaikan kepada wisatawan mancanegara agar pada saat mereka memilih melakukan perjalanan di Taiwan, berkunjung ke Central Taiwan atau ke Chiayi, mereka juga bisa mampir ke Alishan untuk menapaki tilak napas jalur kereta api hutan Alishan. Nah, setiap tur yang ada juga memiliki tawaran yang berbeda. Beragam rencana yang ada sangat ramah untuk keluarga dan anak-anak. Setiap perjalanan yang berbeda juga memungkinkan para pengunjung bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan dan juga edukatif dengan menaiki lokomotif uap jalur kereta api hutan Alishan. Akan sangat menyenangkan menurut Amina, khususnya untuk anak-anak ya, karena anak-anak sekarang biasanya mereka diantar jemput sudah naik kendaraan beroda 4, mereka akan jarang sekali naik kereta api uap ya. Dan umumnya kereta api sekarang adalah kereta api listrik. Tetapi pada saat kita merasakan kereta api dengan bunyi tut-tut-tut naik kereta api, wah, ini benar-benar akan sangat unik dan sangat menyenangkan. Inilah teman-teman perjalanan dengan kereta api lokomotif yang sangat menyenangkan sambil menikmati udara segar di atas gunung di Gunung Alishan. Nah, masih ada beberapa objek-objek wisata yang bisa dikunjungi untuk daerah sekitar rekreasi Hutan Nasional Alishan ini. Apa saja yang bisa dilakukan oleh para pengunjung akan Amina jabarkan satu persatu. Yang pertama, kawasan rekreasi Hutan Nasional Alishan, di mana para pengunjung mereka bisa menyusuri jalan setapak, menghirup fitonsida, udara yang sangat segar yang juga bisa merasakan kekuatan
penyembuhan melalui alam, di mana dipercayai bahwa senyawa fitonsida ini yang bisa menciptakan aroma khas hutan dan memiliki manfaat kesehatan bagi manusia, meningkatkan kekebalan tubuh kita, mengurangi depresi atau stres, serta meningkatkan sel-sel hidup dalam tubuh secara alami. Dan ini sudah terbukti ya. Jadi banyak-banyaklah mendaki gunung atau masuk ke hutan dan menghirup udara yang segar atau menghirup fitonsida. Oke, yang berikutnya adalah kebun hutan Shemen Xinxin, dan di mana tempat ini juga menyajikan pot-pot hias tanaman-tanaman sukulen, dan teman-teman bisa membuat sendiri, kemudian menata sendiri kira-kira tanaman hias sukulen apa yang bisa Anda rangkai dan untuk dibawa pulang. Dan juga ada Taman Rekreasi Xianghe. Tempat ini cukup unik karena bisa bermain air, berperahu, memancing, kemudian juga panen rumput laut dan lain-lain, dan juga akan merasakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Nah, yang berikutnya adalah Taman Budaya dan Kreatif Minxiong Japanese Guest House, di mana tempat ini ada lapangan olahraga golf dan juga bisa mengajak keluarga untuk berkumpul, menciptakan nuansa kenangan indah, kenangan bersama dengan keluarga yang tidak terlupakan. Dan ini adalah kegiatan positif bersama keluarga. Masih ada Pusat Pendidikan Sains Kabupaten Chiayi atau Pusat Pendidikan Luar Angkasa, di mana para pengunjung bisa menjelajahi misteri alam semesta melalui teater 3 dimensi yang menampilkan pengetahuan luar angkasa. Tempat ini sangat cocok sekali bagi keluarga membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan wisata edukasi. Atau juga ke kebun binatang piaraan Mimi 3, di mana tempat ini Anda dapat berinteraksi dengan hewan-hewan yang lucu dan menggemaskan, dan menjadi waktu yang tepat untuk menikmati momen-momen waktu keluarga yang menyenangkan. Dan masih ada sebuah kastil bangunan indah atau Old World Dream Castle. Tempat ini merupakan taman hiburan yang juga dikenal sebagai Disneyland versi Taiwan. Tempat ini sangat cocok sekali bagi Anda yang suka berfoto dan mengabadikan setiap momen bahagia bersama dengan keluarga, atau foto-foto cantik diri Anda untuk diunggah ke jejaring sosial. Masih ada beberapa objek-objek wisata lainnya yang bisa dikunjungi, seperti Taman Budaya dan Kreatif Rusa suku Zhou, dan tempat ini bisa menyaksikan rusa Sika secara dekat, memberi makan dan juga tetap diingatkan untuk tidak mengganggu mereka. Dan tentunya anak-anak diajak untuk mempelajari dunia hewan, mengembangkan rasa keingintahuan mereka, serta mengajarkan anak-anak untuk peduli dengan hewan makhluk hidup lainnya. Lalu juga bisa mengunjungi Jalan Tua Fenqihu, di mana di tempat ini bisa menikmati bento, makanan khas yang ada di tempat ini penuh dengan nostalgia, sehingga tidak perlu terburu-buru, menikmati waktu santai, menikmati keindahan waktu yang berjalan. Nah, di mana orang tua atau keluarga mereka bisa memilih kira-kira tur manakah yang paling sesuai dengan kebutuhan keluarga mereka, paling cocok dengan anak-anak mereka, sehingga bisa menciptakan kenangan berharga bersama keluarga dan anak-anak mereka dalam perjalanan kereta api uap. Dan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mereka juga menyampaikan ada kereta uap Vivid Express yang diluncurkan pada tanggal 18 Juli lalu. Kemudian untuk Formosensis diluncurkan pada 25 Agustus. Keduanya juga sudah disambut baik oleh masyarakat dan menarik tidak sedikit para penggemar kereta api dan keluarga untuk berdatangan mencoba menumpangi kedua kereta tersebut. Nah, sudah saatnya kereta api yang akan berbunyi tut-tut-tut, di mana semua orang akan sibuk berfoto atau memberikan komentar mereka saat menumpangi kereta api uap yang akan memberikan pengalaman yang langka dan juga mengasihkan. Seluruh perjalanan yang dipenuhi dengan momen-momen yang tidak terlupakan.
Tentunya wisata ini akan lebih baik lagi jika direncanakan terlebih dahulu dan bisa melakukan perjalanan untuk 2, 3 atau 4 hari ya. Dan dengan demikian akan membuat perjalanan yang semakin menyenangkan dan tidak terlupakan. Demikian teman pendengar informasi tut-tut-tut naik kereta api lokomotif di jalur hutan Alisan. Semoga saja juga bisa membuat teman-teman terhibur dan juga menyenangkan. Dan Amina merasa sudah saatnya untuk menyusun rencana, mengajak keluarga untuk berkunjung ke Alisan, menikmati udara yang segar. Demikian perjumpaan kita di hari ini. Amina pamit dulu, sampai jumpa.